Ista'id ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Nana? Sehat. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran SKI, yaitu masalah bab 3 pesantren yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, sebaiknya kita berdoa dulu dan supaya dapat ridho dari Allah dan berkah ilmu untuk kita. Doa dan ayat kursi dipimpin oleh ketua. Kepada ketua kita persilakan. Ista'id, Iqra, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Oke, sadaqallahul azim. Kita memunajat kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini diberkati oleh Allah. Baik, kita bertemu lagi. Pada pertemuan hari ini kita membahas masalah materi peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya ingin memantau kalian apakah semuanya hadir atau bagaimana. Baik, kita akan mencoba pengambilan absen. Al-Fatah Rizky Hadir. hadir, oke. Alfia Deni Zahra oke. Nailatul Husni Neza oke. Semuanya hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Baik, kita akan membahas pembelajaran kita. Tapi sebelum lanjut kepada bab ini, masih ingat kita pelajaran waktu minggu dulu itu masalah kerajaan Islam di Indonesia. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Waktu masuknya Islam itu ada pertama kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kemarin apa? Samudra Pasai. Kemudian ada kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian di Pulau Jawa ada pula kerajaan apa? Madura, Demak. Kemudian Mataram. Ada lagi kerajaan Islam kemarin kita bahas, yaitu di Sulawesi, Gorontalo. Oke, kita masuk kepada materi ini, itu peran pesantren. Kita pelajari ini dengan harapan nanti supaya pertama, dalam pembahasan nanti tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kalian bisa atau siswa bisa menjelaskan menjelaskan masalah pesantren yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa menganalisis peran pesantren dalam dakwah Islam ya. Kemudian terakhir kalian bisa mengevaluasinya nantinya. Itu tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Terakhir kalian bisa menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi peran pesantren yang ada di Indonesia. Kita siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Masih bersemangat? Masih. Kita harus bersemangat setiap saat pelajaran. Sebelum
kita nanti akan kita perhatikan dulu. Kalian simak dulu PowerPoint ini yang akan saya sajikan pada hari ini. Pertama yaitu kita masuk pada bab 3, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ternyata pesantren yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak. Ya, beribu-ribu banyaknya. Pondok pesantren merupakan sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus masih original yang berasal dari Indonesia asli, itu cirinya. Kemudian yang memiliki ciri khas padepokan atau asrama untuk tempat tinggal santri atau peserta didik. Kemudian mereka tinggal di situ di asrama dan belajar selama 24 jam. Oke? Kemudian ciri-ciri dari pesantren itu, pertama mereka mempunyai kiai, ya, yaitu guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Yang kedua ada santrinya. Yang ketiga memiliki musola atau masjid, tempat ibadah dan sekaligus pusat kegiatan dalam pesantren. Kemudian ada lagi pondok atau asrama mereka. Nah, kemudian mereka membahas masalah kitab kuning. Metode pembelajaran mereka sorongan atau bangunan atau yang nama dengan duduk bersama. Oke. Kemudian ada lagi beberapa pesantren yang ada di Indonesia yang masih aktif sampai sekarang yang terkenal. Pertama di daerah Jawa Timur ada pondok pesantren Tegal Sari, Jeti, Ponorogo, yang didirikan oleh Kiai Agen Hasan Basari. Itu berdirinya pada abad ke-18. Oke, lanjut ada lagi namanya pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani. Maka diambil dari nama pendirinya. Itu berdiri pada tahun 1787 Masehi. Di mana lokasinya ini? Itu terletak di desa Silawalan Banji, yaitu Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ada lagi yang terkenal yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Oke ya. Ini berdiri pada tahun 1718 Masehi yang didirikan oleh Said Sulaiman. Yang beliau ini masih merupakan keturunan Rasulullah. Oke, lokasinya yaitu pondok didirikan di daerah bekas hutan setelah babat alas. Itu nama daerahnya di Pondok Sidogiri ini. Kemudian ada lagi namanya Pondok Remas. Nah, pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan. Tahun berapa? Tahun 1830 di daerah Pacitan. Oke, materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih tingkat dasar. Oke, kita lanjut kepada pesantren Al-Huda. Nah, ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman di Kebumen. Kemudian lanjut lagi kepada pesantren Buntet. Nah, ini siapa yang mendirikan pesantren Buntet ini? Yaitu Mbah atau Kiai Mukoyim. Nah, di mana daerahnya ini? Di daerah Cirebon. Kapan? Tahun 1750 Masehi. Kemudian ada lagi namanya pesantren Subulus Salam, atau
sayur maitat. Ini didirikan di daerah Sumatera Utara, di Kabupaten Mandailing Natal. Nama Mandailing Natal. Kemudian ada lagi yang namanya Pesantren Darussalam Martapura. Itu di daerah Kalimantan Selatan. Pendirinya adalah Kiai Haji Jamaluddin. Oke? Itu adalah pesantren-pesantren. Nah, itu adalah pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Baik, dari materi yang sudah kita lihat di PowerPoint tadi, mungkin ada di antara kalian yang masih ragu, yang ingin bertanya-tanya, yang masih samar-samar. Kita buka diskusi terbuka. Oke? Ada anak yang akan bertanya? Oke, silakan kepada Zora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami perhatikan materi pesantren peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, Ya. pada PowerPoint tadi, Ya. ada yang masih ragu tentang pondok pesantren yang berada di Indonesia, Ya. yaitu keislaman dan keaslian di Indonesia. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Oke, silakan. Ada mungkin yang bisa jawab, bantu jawab. Oke, silakan kepada Azhar Agusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan asrama untuk tempat tinggal para peserta didik yang biasa disebut santri. Oke, ya, tuh, terus ada lagi yang akan dipertanyakan? Kata bahasa Arab yaitu pondok, Hmm. yang memiliki makna asrama atau tempat tinggal santri. Ya, Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kata pesantren? nah, ya, Pesantren berasal dari kosakata lokal, ya. yaitu santri yang bermakna siswa Ya. atau peserta didik. Oke, Oke, terima kasih. oke. Hapus keterangan yang membahas masalah pesantren, yaitu pondok pesantren siswa, itu ya, yang ada di Indonesia yang dibahas tadi. Oke, ada lagi yang masih ragu? Ya, silakan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bernama pesantren Alhamdulillah. Ya, Nah, coba jelaskan profil tentang pesantren tersebut. profil Hamdania. Ya, silakan. Ada? Oh ya, kepada Muhammad Rizky bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren ini didirikan oleh Hamdania ini, kata si Muhammad Rizky tadi, adalah yang didirikan oleh Kiai Haji Hamdani, yaitu yang diambil nama Hamdania diambil dari nama pendirinya, yaitu yang didirikan pada tahun 1787 Masehi. Di daerah mana? Daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Pesantren ini memiliki ciri khas katanya, yang memiliki dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu dan memiliki jendela pada tiap-tiap kamarnya atau ruangan. Oke, terima kasih. Hapus untuk mereka. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, pesantren di Indonesia ini merupakan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian masih banyak pesantren-pesantren yang masih aktif dan berkembang sampai saat ini. Semuanya sudah paham ya? Sudah mengerti ya? Baik. Untuk itu sudah kita bahas bersama, sudah kita simpulkan bersama. Baik, kita akhiri pelajaran ini. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah dan ilmunya bermanfaat. Kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Zaza,
warahmatullahi wabarakatuh.